Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Mulyaningsih. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resume jurnal saya yang berjudul Identifikasi bahan alam kandungan gizi pada produk olahan mangrove, kerupuk mangrove, bolu mangrove, dan stik mangrove. Produksi kelompok tani Ngudi Makarya, Krun Ain Suryanti, dan Bambang Sulardiono. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Oleh dosen pengampu Ibu Siti Jahro Nurbani, SSTPI, MSTPI. Nama daerah Kayu Burus. Nama asli Tancang atau Tumu, Kingdom Plate, Subkingdom Tracobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rhosidae, ordo Myrtales, famili Rhizophoraceae, genus Bruguiera, spesies Bruguiera gymnorrhiza. Pendahuluan. Mangrove merupakan ekosistem di wilayah pesisir yang mempunyai manfaat ekologis dan manfaat ekonomis penting baik yang berasal dari kayu, biji, maupun buah. Tanaman mangrove terdiri atas akar yang berfungsi sebagai penahan abrasi dan penangkap sedimen. Beberapa model atau tipe akar mangrove mendukung fungsi ekosistem ini sebagai daerah asuhan, mencari makan, dan daerah pemijahan. Batang atau pohon mangrove dimanfaatkan sebagai kayu bakar dan obat-obatan, sedangkan buah maupun propagule mangrove dapat diolah menjadi beragam makanan. Metodologi. Kegiatan ini diawali dari pendamping kelompok dalam pembuatan tepung mangrove dengan proses sebagai berikut. Yang pertama, tancang dicuci bersih, kemudian direbus sampai mendidih kurang lebih 30 menit. Air dibiarkan mendidih terlebih dahulu, baru dilindur atau tancang mangrove dimasukkan. Air hasil rebusan dibuang dan diganti dengan air yang baru, kemudian direbus lagi. Setelah direbus, tancang dikupas dan dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Tancang direndam selama 2 hari menggunakan abu dapur untuk menghilangkan senyawa aktif atau zat-tanin. Setelah ditiriskan, tancang kemudian ditumbuk sampai halus. Di blender dengan ditambahkan air secukupnya. Hasil blender ini kemudian dikeringkan dengan menggunakan karung beras plastik sebagai alas sehingga kering. Karung beras plastik yang telah digunting melebar, kemudian dituang bubur mangrove tersebut di atasnya hingga rata dan diusahakan bisa setipis mungkin menggunakan alat bantu spatula. Pada tahap proses ini akan dihasilkan tepung basah, sementara untuk tepung kering masih diproses sebagai berikut. Hasil blenderan tepung dijemur di bawah terik matahari hingga berwarna kecoklatan. Dari serbuk-serbuk yang terkelupas tersebut dikumpulkan menjadi satu, kemudian diremas, di blender, dan diayak kembali sehingga hasil inilah yang dimanfaatkan atau dinamakan tepung mangrove. Pemanfaatan mangrove dan kandungan gizi. Serbuk mangrove parameternya yaitu kadar air, kadar abu, serat kasar, lemak, protein, antioksidan. Kerupuk mangrove parameternya kadar air juga, kadar abu, serat kasar, lemak, protein, antioksidan. Bolu mangrove mengandung serat kasar, lemak, dan protein. Brownies mangrove parameternya yaitu kadar air, kadar abu, serat kasar, lemak, protein, dan antioksidan. Stik tancang parameternya kadar air, kadar abu, serat kasar, lemak, protein, dan antioksidan. Kesimpulan, buah mangrove sebagai tepung mangrove serta produk olahan mangrove yang memiliki nilai gizi dan antioksidan tinggi serta kaya serat sehingga baik untuk kesehatan. Komposisi pada olahan mangrove, baik porsi tepung mangrove maupun bahan-bahan lain, mempengaruhi fluktuasi kandungan gizi. Sekian presentasi jurnal saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.